Mereka kalau diberi kesempatan, kalau bisa mengecilkan Indonesia, mereka akan mengecilkan dan merendahkan Indonesia. Tapi sebenarnya mereka tuh iri dengan Indonesia. Pak Pri, indah sekali pemandangan bumi kita Indonesia. Negeri kami indah kan, Des? Ah, kau orang kan waham, mana lah tahu. Nah, fakta tentang bahasa Indonesia bisa mempersatukan ribuan suku, ratusan bahasa daerah dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia itu oleh Maledes coba dikecilkan kontribusi bahasa Indonesia itu dengan mengatakan apa? Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya udah, kalau gitu bahasa kebangsaan di Maledes adalah bahasa Indonesia. Mengapa? Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Dan saya juga ingin menunjukkan betapa indahnya alam Indonesia. KLIA cuma bisa deteksi belacan. Maksudnya belacan itu terasi. Salam Pak Bri. Komentar ini dituliskan dari episode nomor 5. Video itu berbicara tentang pilot Malaysia Airlines yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, 70.000 pil ekstasi dengan berat 26 kg. Walaupun ada pengumuman resmi dari pihak Malaysia Airlines yang mengatakan bahwa oh dia ini bukan pilot gitu. Jadi dia tidak menerbangkan pesawat katanya begitu. Alasan yang diberikan cukup valid karena dia hanya ada dua garis aja di bahunya. Berarti kan dia belum jadi pilot sepenuhnya. Tapi pilot Malaysia Airlines ini juga sebelum dia berangkat ke Indonesia, dia juga pergi ke Sarawak kalau nggak salah ya. Nah, tas yang berisi 26 kg pil ekstasi itu sudah parkir di bandara KLIA. Kemudian setelah dia mendarat lagi di Kuala Lumpur, kemudian dia terbang lagi ke Jakarta. Ya, mungkin dia tidak menerbangkan pesawat, tapi dia bisa aja berada di ruang kokpit. Nah, ada narasi yang ingin menunjukkan bahwa oh dia nggak di dalam ruang kokpit, dia ada di dalam namanya jump seat gitu ya. Coba kalau istilah kita naik bus gitu ada kursi tambahan gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa dia nggak duduk di ruang kokpit, dia duduknya di jump seat. Jadi jump seat itu agak di luar gitu ya. Ya terserah kalian lah, tapi yang penting dia salah satu awak pesawat Malaysia Airlines. Dan dari baju yang digunakan itu dia mempunyai kelayakan untuk duduk di dalam ruang kokpit, walaupun mungkin dia tidak menerbangkan pesawat. Saya mengerti mengapa pihak Malaysia Airlines itu mengatakan bahwa oh dia tidak menerbangkan pesawat, jadi dia tidak pilot. Jadi dia apa? Menyediakan minuman, makanan kepada pilot gitu. Biasa itu teman-teman. Itu untuk menghindari penumpang MH727 ya kalau nggak salah ya. Penerbangan yang dimana si pilot Malaysia Airlines ini terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Itu untuk menghindari aja agar penumpang-penumpang yang di dalamnya itu tidak menuntut pihak Malaysia Airlines. Jadi pihak Malaysia Airlines ya harus membuat pernyataan itu bahwa si orang ini tidak menerbangkan pesawat. Kalau bawa narkoboy lewat bandara KLIA aman, kawan. Tapi jangan coba-coba bawa Milo, pasti langsung ketahuan. Nah, yang menarik lagi itu ada pernyataan ya, saya nggak tahu dari siapa, pokoknya dari pejabat di Maledes itu yang mengatakan bahwa mesin pemindai yang di KLIA itu hanya diprioritaskan untuk mendeteksi kalau misalkan ada bahan peledak atau senjata. Dan itu sebenarnya mengafirmasi ya, mengapa bagasi pilot Maledes ini yang berisi 70.000 pil ekstasi itu tidak bisa dideteksi oleh alat pemindainya. Mengapa? Karena fokusnya itu hanya untuk mencari bahan peledak atau senjata. Jadi fokusnya itu bukan untuk mencari narkoba. Dan itu juga sekarang bisa menjelaskan mengapa sampai saat ini mereka tidak mau menunjukkan video dari CCTV-nya. Karena saya yakin kalau dari video CCTV-nya pasti kelihatan itu. Masa 70.000 pil ekstasi nggak kelihatan di dalam bagasi ketika dipindai? Kan nggak logis banget. Hanya permasalahannya fokus mereka bukan di sana. Fokusnya itu adalah untuk bahan peledak dan senjata api. Ngeles terus kalian ya.
Jadi maksudnya, kalau ada orang membawa keluar narkoba dari Maledes itu nggak akan diketahui gitu. Indonesia terkenal swasembada berasnya, Mas Pri. Sedangkan negeri jiran Maledes sekarang terkenal swasembada narkoboynya. Oh iya, kalau kita melihat ya perkembangan berita di Maledes saat ini, tiba-tiba tuh ya, polisi Malaysia itu bisa menemukan misalkan 80 kilogram narkoba disita di sini, 100 kilogram narkoba disita di situ, gitu ya. Saya mempunyai 3 pertanyaan saja deh, gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah Maledes itu sekarang menjadi negara produsen narkoba? Tuh, kalau negara Maledes bukan negara produsen narkoba. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa beratus-ratus kilogram narkoba itu bisa masuk ke negara kalian? Apakah ada pembiaran? Pertanyaan ketiga, mengapa kalian tidak bisa mendeteksi keluarnya narkoba dari negara kalian, tapi begitu orang yang membawa narkoba itu sampai di negara tujuan, bisa diketahui bahwa dia membawa narkoba. Apakah kalian memang sengaja membiarkan mereka itu keluar dengan membawa narkoba? 3 pertanyaan itu saja. Jadi pertanyaan pertama, apakah kalian sekarang jadi negara produsen narkoba? Kedua, kalau tidak, lantas bagaimana narkoba itu bisa masuk dengan leluasa ke negara kalian? Yang ketiga, bagaimana narkoba itu bisa leluasa keluar dari negara kalian? Ayo, Maledes, ada yang bisa jawab nggak? Dulu saat Indonesia marah besar karena bendera Republik Indonesia dicetak terbalik pada saat SEA Games di Maledes, ada influencer Maledes yang menyarankan agar bendera Republik Indonesia diberi tambahan gambar agar tidak mudah terbalik. Lah sekarang benderanya sendiri yang full gambar tetap aja salah kok. Salah pasang, salah cetak, benar-benar negara kocak. Mbak, dia itu memberikan saran itu maksudnya untuk menghina bendera negara Indonesia. Itu maksudnya dia mengatakan, oh ditambahin aja gambar. Itu maksudnya untuk menghina bendera negara Indonesia. Emang gampang lu kira? Mengganti bendera sebuah negara. Enak aja nambah-nambahin gambar. Gambar apa? Bulan sabit sama bintang gitu. Resiko pakai bendera Amerika KW. Dua komentar tersebut adalah menanggapi peristiwa yang selalu terulang di Maledes itu. Dan itu selalu terulangnya di bulan Agustus. Apa peristiwa itu? Mereka memasang bendera kebangsaan mereka itu selalu nggak pernah bener gitu. Yang terbalik lah, jumlah garisnya itu nggak sesuai dengan ketentuan yang resmi lah, kemudian yang bintangnya itu nggak ada, kemudian ada yang kayak durian gitu. Nah yang ini, bulan sabit dan bintangnya nggak ada sama sekali. Dan yang menariknya lagi adalah, teman-teman, alasan yang diberikan itu, oh sebenarnya bulan sabit dan bintang itu ada di bendera itu, namun tercabut karena ada angin kuat, gitu. Aduh, kalian ini kalau ngeles itu bisa pakai mikir dikit nggak sih? Baru dengar ada angin bisa melepaskan jahitan di bendera. Kenapa tidak disablon saja benderanya? Mungkin bintangnya dilem sehingga terbang kena angin. Kasihan angin di kambing hitam kan juga. Bukan, saya membaca banyak komentar dari teman-teman yang menuliskan bahwa, oh itu karena benderanya itu dikibarkan di siang hari. Kalau di siang hari kan nggak ada bulan sabit dengan bintang. Saya menjawab teknologi sablon belum sampai di negara mereka. Dari alasan yang diutarakan seorang menteri besar aja seperti itu, di mana menteri besar dari Terengganu, jadi menteri besar itu maksudnya gubernur provinsi Terengganu, itu mengatakan bahwa, oh itu nggak disengaja. Sebuah alasan yang tidak dapat diterima akal sehat manusia. Atau mungkin menteri besar itu beranggapan kalau orang Maledes itu tidak ada yang waras kali. Mereka ini kalau bikin alasan kok lucu banget ya, lucu kan? Dan itu obat awet muda, itu warga Indonesia.
Ya kita perhatikan aja ya, ketika mereka ketahuan memalsukan dokumen 7 pemain haram mereka itu, apa yang mereka katakan? Malah memfitnah Indonesia gitu kan ya. Mereka itu jago ngeles, tapi ngelesnya itu lucu dan basi gitu. Tulisan dari Mbak Asri Suryani. Warga Melayu Bani Malin Kundang, Maledes tidak akan mengerti dan tidak akan memahami kehebatan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kami berhasil menciptakan, memperjuangkan, menjalankan, memartabatkan, dan memperkasakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, ini itu coba dihilangkan oleh banyak warganet Maledes. Dengan mereka mengatakan apa? Oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kalian aja gagal memartabatkan bahasa kebangsaan kalian di dalam negara kalian. Kok mau ngaku-ngaku bahwa, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Nggak malu kalian ya? Kalian aja gagal memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kalian. Kok malah ngaku-ngaku bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Nah, fakta tentang bahasa Indonesia bisa mempersatukan ribuan suku, ratusan bahasa daerah dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia itu oleh Maledes coba dikecilkan kontribusi bahasa Indonesia itu dengan mengatakan apa? Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya udah, kalau gitu bahasa kebangsaan di Maledes adalah bahasa Indonesia. Mengapa? Kan kalian mengatakan kalau bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kalian kan bahasa Melayu. Ya udah, karena bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia yang seperti kalian katakan, berarti bahasa kebangsaan di Maledes itu adalah bahasa Indonesia. Yo, berani nggak lo? Makanya kalau ngebacot itu mikir dikit, bisa nggak sih? Pak Pri, indah sekali pemandangan bumi kita Indonesia. Negeri kami indah kan, Des? Ah, korang kan waham, mana lah tahu. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada di dalam video saya yang saya unggah sebelumnya, di mana saya menunjukkan kampung dari ibu saya, Kapau, di mana saat itu suasananya berkabut, sehingga tidak bisa melihat Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Dan kalau teman-teman perhatikan, masih berkabut tebal, dan tidak bisa melihat Gunung Marapi dan Gunung Singgalang sama sekali. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini seharusnya ada Gunung Singgalang di sini, Gunung Marapi di sini, tapi nggak kelihatan. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, di video ini kan ada pondok kecil ya, pondok kecil yang sudah miring seperti itu, dan di mana teman-teman bisa melihat itu sangat berkabut. Foto berikutnya saya akan mengambil dari sudut yang kurang lebih sama, dan teman-teman bisa melihat Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Ini adalah pondok kecil tadi yang di dalam video episode 9 tadi, dan yang di sebelah kanan ini adalah Gunung Singgalang, dan yang sebelah kiri ini adalah Gunung Marapi. Ini salah satu dari sudut yang agak berbeda, di mana saya mengambil fotonya itu ada musola ya di sebelah kanan ini, kemudian ada parit gitu ya, sistem irigasi dari sawah ini, dan ada pohon kelapa di tengah-tengahnya itu. Sama di sebelah kiri ini adalah Gunung Marapi, dan di sebelah kanan ini adalah Gunung Singgalang. Dan ini adalah dari sudut yang agak sedikit berbeda, teman-teman. Teman-teman masih bisa melihat musola itu di sebelah kanan, dan ini adalah Gunung Singgalang dengan kita bisa melihat lereng dari Gunung Marapi. Dan foto berikutnya ini adalah masih menunjukkan foto Gunung Singgalang dan Gunung Marapi, dan kalau kita melihat di sebelah kiri ini adalah jalan di mana ini ada pohon pinang ya, dan ini adalah menuju kampung yang namanya Koto Panalo. Berbicara tentang perjalanan saya dengan istri muter-muter Sumatera Barat itu, pada hari ke-9 itu sebenarnya saya dalam perjalanan dengan istri dari Painan. Painan itu di sebelah selatan dari Kota Padang ini, teman-teman bisa melihat itu ada Kota Padang. Jadi saya melalui Painan, kemudian Mandeh. Jadi Mandeh itu adalah kawasan wisata baru yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi saya masuk Mandeh, kemudian masuk Bungus, Teluk Kabung, dan kemudian masuk Padang. Padang masuk Sicincin,
masuk ke Padang Panjang dan meneruskan perjalanan sampai ke Bukit Tinggi. Ya, itu adalah perjalanan hari ke-9. Begitu kita sampai di daerah yang namanya Sicincin, itu sampai di Padang Panjang, hujan lebat selebat-lebatnya. Rencana semula, saya ingin berhenti di suatu tempat yang namanya Lembah Anai. Lembah Anai itu adalah air terjun yang berada di sisi jalan yang menghubungkan antara Padang dan Bukit Tinggi. Waktu kita melewati Lembah Anai itu, air yang turun di air terjun itu air yang berwarna kecoklatan, dan saya belum pernah melihat air terjun dengan volume sebesar itu. Dan karena berada di sisi jalan ya, dan keesokan paginya saya itu menservis sepeda motor itu karena harus mengganti olinya. Nah, setelah menservis sepeda motor itu, saya tanya ke istri saya, apa rencana hari ini? Karena memang rencananya besok kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Riau. Istri saya ini pokoknya kalau ada kesempatan jalan, dia akan jalan gitu. Terus dia bilang gini, kemarin kan kita nggak sempat ya foto-foto di Lembah Anai. Akhirnya apa teman-teman? Dari bengkel sepeda motor itu yang di Bukit Tinggi, kami kembali lagi ke arah Lembah Anai. Jadi melewati Padang Panjang ini. Nah, perjalanan itu hanya dari Bukit Tinggi ke Lembah Anai ya. Setelah dari Lembah Anai kita kembali lagi ke Bukit Tinggi melalui Padang Panjang ya, sambil mencari tempat untuk ngopi gitu ya. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman video perjalanan saya pakai sepeda motor setelah keluar dari Padang Panjang menuju Lembah Anai. Mari kita lihat videonya bersama. Nah, ini adalah Lembah Anai atau air terjun Lembah Anai yang saya dan istri kunjungi. Video tersebut menunjukkan betapa indahnya alam Indonesia. Jadi kepada teman-teman warga negara Indonesia, kalau kita membaca tulisan dari warganet Maledes yang mencoba mengecilkan Indonesia, pret lah. Mereka tuh iri dengan apa yang kita miliki. Mau berbicara apa? Budaya, kuliner, seni, bahasa, persatuan, bentang alam. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Mereka itu sebenarnya iri dengan Indonesia. Oleh karena itu, mereka kalau diberi kesempatan, kalau bisa mengecilkan Indonesia, mereka akan mengecilkan dan merendahkan Indonesia. Tapi sebenarnya, mereka tuh iri dengan Indonesia. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!